Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Bertemu kembali bersama Ibu dalam program pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh Kelompok Kerja Guru Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pada masa pandemik seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan ya anak-anak, agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19. Bagaimana caranya? Untuk menjaga kesehatan, kita harus selalu melaksanakan anjuran protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu dengan cara 6M. M yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. M yang kedua, kita harus selalu memakai masker dimanapun kita berada ya. M yang ketiga, kita harus selalu menjaga jarak dengan orang lain dimanapun kalian berada 1-2 meter. M yang keempat, membatasi mobilitas di luar rumah. M yang kelima, menghindari keramaian atau kerumunan. Dan M yang keenam, menjaga pola makan dan hidup sehat. Nah anak-anak, sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang beragama muslim, Ibu bimbing dari sini, dan yang beragama non-muslim berdoa sesuai ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Sebelum belajar, kita siapkan dulu perlengkapan belajarnya ya. Jangan lupa kalian juga siapkan buku cetak tema 2-nya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat mengenal permainan rangku alu. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi dalam teks. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami manfaat persatuan dan kesatuan. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar apa ini anak-anak? Yap, betul sekali. Ini adalah gambar permainan tradisional rangku alu yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dalam permainan rangku alu ini dibutuhkan 4 buah bambu yang panjangnya masing-masing 2 meter. Bagaimana cara memainkannya? Nanti kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, ini alat yang digunakan itu adalah 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermainnya, permainan ini terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga itu menggerak-gerakkan bambu. 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 buah bambu sambil menyanyi. Kelompok yang kedua itu kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai buka tutup bambu. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan permainan rangku alu ini?
Jika belum, anak-anak harus mencobanya ya. Karena dengan memainkan permainan tradisional, kita ikut berperan aktif untuk melestarikannya. Oh iya anak-anak, selain permainan tradisional yang kita lestarikan, tumbuhan dan hewan juga harus kita lestarikan. Ya. Nah, karena Tuhan ini menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Nah, tumbuhan di sini kita juga bisa gunakan sebagai bahan energi alternatif dan masih banyak manfaat tumbuhan lainnya. Lalu, bagaimana cara melestarikannya? Nah, coba kita pelajari ya. Ini ada tumbuhan ya, ini pohon. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Yaitu dengan cara 1. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, lalu melakukan tebang tanam, melakukan tebang pilih, dan lain sebagainya. Coba anak-anak tulis di buku tulis kalian cara melestarikan tumbuhan yang lainnya. Selain tumbuhan, hewan juga perlu kita lestarikan ya, karena hewan juga mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, di antaranya ya sebagai bahan makanan, dimanfaatkan tenaganya, lalu kotorannya pun bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif biogas. Lalu bagaimana cara melestarikan hewan? Nah, cara melestarikan hewan di antaranya yaitu yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. Yang kedua, mendirikan suaka marga satwa. Dan yang terakhir, tidak merusak habitat hewan. Nah, di sini anak-anak juga bisa menuliskan cara melestarikan hewan yang lainnya di buku tugas kalian masing-masing ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Kalau sudah, anak-anak bisa membaca teks berikut ini. Kita baca bareng-bareng ya. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan sangat melengkapi. Nah, anak-anak, itu ada bacaan yang tadi kita baca bareng-bareng. Nah, sekarang bagaimana nih kalian bisa menemukan banyak informasi penting dari bacaan tersebut? Caranya mudah ya anak-anak. Caranya yaitu dengan menggunakan kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa yaitu untuk mengetahui hal yang terjadi. Kata tanya siapa untuk mengetahui tokoh atau penemu. Kata tanya kapan untuk mengetahui waktu ketika peristiwa terjadi. Dan kata tanya di mana yaitu untuk mengetahui tempat ketika peristiwa terjadi. Dan mengapa itu untuk mengetahui sebab alasan peristiwa terjadi. Bagaimana untuk mengetahui cara proses peristiwa terjadi. Nah, anak-anak, di sini kita harus bisa aktif melestarikan permainan tradisional, melestarikan hewan dan tumbuhan, serta menerapkan persatuan dan kesatuan. Dari pembelajaran hari ini, kita bisa menarik kesimpulan, yaitu sebagai generasi muda, kita harus berperan aktif melestarikan permainan tradisional, melestarikan hewan, dan melestarikan tumbuhan. Yang kedua, menerapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu dengan melakukan 6M. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Sebelumnya kurang lebihnya Ibu minta maaf barangkali ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.